Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Moskow, 15 hingga 17 Agustus 2025. Konflik Rusia-Ukraina memasuki fase baru dengan rangkaian insiden besar yang mengguncang sektor industri, energi, hingga infrastruktur transportasi Rusia. Dalam waktu berdekatan, Rusia diguncang ledakan pabrik amunisi, kebakaran stasiun kereta, hingga serangan drone yang menargetkan kilang minyak vital. Di medan tempur, Ukraina terus menekan dengan merebut wilayah strategis dan mencetak rekor militer dunia. Ledakan besar pabrik amunisi Elastic. Pada 15 Agustus 2025, sebuah insiden besar terjadi di pabrik amunisi Elastic, berjarak sekitar 200 km tenggara Moskow. Api bermula dari ruang produksi Mesiu sebelum menjalar cepat dan memicu serangkaian ledakan. Bola api raksasa membumbung tinggi, terlihat hingga pinggiran Moskow, membentuk awan menyerupai jamur. Tragedi ini menewaskan 11 orang, melukai 130 orang, 29 diantaranya dirawat di rumah sakit, serta menghancurkan hampir seluruh fasilitas pabrik. Elastic, berdiri sejak tahun 2000, dikenal sebagai salah satu pemasok amunisi terbesar militer Rusia. Kerusakan total ini dinilai bukan hanya bencana industri, tetapi juga pukulan telak bagi logistik militer Rusia. Gangguan di jalur transportasi. Beberapa hari kemudian, kebakaran besar melanda kawasan stasiun kereta di Serkuvok, Moskow Selatan. Gudang penyimpanan habis terbakar, memaksa penghentian operasional jalur kereta. Tak lama berselang, stasiun Lysky di Voronezh, salah satu simpul kereta api terpenting Rusia, menjadi target serangan drone. Ledakan keras di lokasi itu memicu kepanikan massal dan menambah daftar panjang serangan terhadap jaringan transportasi Rusia. Serangan drone lumpuhkan kilang minyak. Dalam 2 pekan terakhir, Ukraina semakin intensif menyerang infrastruktur energi Rusia. Kilang-kilang minyak di Samara, Volgograd, hingga Bryansk dihantam drone, memicu kebakaran besar dan kerugian signifikan. Beberapa di antaranya memiliki peran vital dalam produksi dan stabilisasi pasokan energi domestik. Akibatnya, rantai suplai energi Rusia terguncang, menambah tekanan ekonomi di tengah kebutuhan logistik perang yang terus meningkat. Perkembangan di medan tempur. Ukraina rebut desa Tentara Merah. Di wilayah Donetsk, Ukraina melancarkan serangan besar-besaran dan berhasil merebut kembali Red Army Village, Chervonoarmyske. Lebih dari 150 km persegi wilayah kini berada di bawah kendali Ukraina. Pasukan elit seperti Brigade Lintas Udara ke-79 dan ke-82, serta Brigade Mekanisasi ke-93, memainkan peran utama dalam operasi ini. Di sektor Dobropilia, Ukraina menghancurkan titik kumpul pasukan Rusia, sementara unit Rusia sejumlah 300 orang terkepung di Kucherov Yar dalam kondisi terjepit. Pertempuran di utara. Di garis depan Sumy, pasukan Ukraina memukul mundur Rusia sejauh 2 km dan merebut beberapa desa di dekat perbatasan. Sementara di Kupiansk, serangan tank dan kendaraan lapis baja Rusia gagal total setelah dihantam artileri serta drone Ukraina. Rekor dunia baru dari sniper Ukraina. Pada 14 Agustus 2025, pasukan khusus Ukraina kembali mencetak sejarah. Seorang sniper berjuluk sniper hantu menewaskan 2 tentara Rusia dari jarak 4 km menggunakan senapan aligator kaliber 14,5 mm. Keberhasilan ini dimungkinkan oleh integrasi AI dan drone pengoreksi lintasan yang menandai transformasi teknologi dalam peperangan modern. Rekor ini melampaui capaian sniper Ukraina pada 2023 yang menembak dari jarak 3,8 km. Dimensi diplomasi. Pertemuan Trump-Putin di Alaska. Pada 15 Agustus 2025, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Alaska untuk membahas penyelesaian konflik. Namun hanya beberapa jam setelah pertemuan, Rusia meluncurkan 85 drone kamikaze Shahed dan rudal balistik Iskander ke Ukraina. Militer Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh 61 drone. Trump menegaskan bahwa gencatan senjata bukan solusi, melainkan harus ada kesepakatan damai permanen. Ia bahkan membuka peluang pertemuan langsung antara Volodymyr Zelensky dan Putin. Sikap tegas Eropa. Sehari setelah KTT Alaska, 7 pemimpin Eropa, termasuk Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Giorgia Meloni, Keir Starmer, dan Ursula von der Leyen, mengeluarkan pernyataan bersama
Mereka menegaskan, Ukraina berhak atas jaminan keamanan permanen. Ukraina berhak atas jalur keanggotaan Uni Eropa dan NATO. Rusia tidak memiliki hak menentukan masa depan Ukraina. Kesimpulan, perang Rusia-Ukraina kini memasuki hari ke-1271, 17 Agustus 2025, dengan eskalasi baru. Rusia menghadapi serangan drone yang melumpuhkan kilang minyak dan jaringan kereta api. Ukraina sukses merebut wilayah strategis dan mencetak prestasi militer, termasuk rekor sniper terjauh di dunia. Di ranah diplomasi, meski ada pertemuan Trump-Putin, tidak ada tanda-tanda gencatan senjata. Sebaliknya, fokus internasional kini tertuju pada kesepakatan damai permanen. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.